Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin dalam rangka senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan hidup dan kehidupan ini penuh dengan persaingan. Ya. Persaingan sangat-sangat luar biasa. Tetapi di dalam Al-Islam tentunya persaingan dalam mencari hidup dan kehidupan ini boleh-boleh saja, sah-sah saja dengan catatan persaingan yang sehat. Persaingan sehat itu yang bagaimana? Tentunya persaingan yang tidak saling menjatuhkan, ya, saling menghina, ataupun saling berseteru. Tidak boleh. Ya. Persaingan harus persaingan yang sehat. Ya. Jangan sampai gara-gara bersaing akhirnya timbul berbagai macam perselisihan. Jangan sampai. Karena hidup ini selalu berlomba dalam hal mencari kebaikan dunia dan juga mengejar, ya, kebahagiaan kelak di akhirat. Kita sudah maklum bahwa dunia yang hanya sementara ini akan tentukan akhirat yang abadi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, atas dasar ayat ini tentunya kita berubah dari arah baik dan baik. Perubahan kita tentunya harapannya yang positif. Kita berubah dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dan seterusnya. Ya. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah pendirian suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya. Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu manusia kalau tidak manusia itu sendiri yang merubahnya. Bagaimana caranya? Tentunya kita selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis, dan ikuti cara-cara Rasulullah SAW untuk senantiasa meningkatkan iman takwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ya kita dikaruniai akal pikiran, ya, berbeda dengan makhluk-makhluk lain, ya, yang sementara hanya dikaruniai nafsu, ya.
seperti binatang ternak ya, kerbau, sapi dan sebagainya ya, taunya hanya makan, makan dan makan. Kalau kita sebenarnya yakin bahwa Allah ciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah sudah siapkan ya makanan kepada makhluk tersebut ya, baik dunia hewan, dunia tumbuhan, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah jamin ya akan makanan semua makhluk itu. Kita perhatikan burung ya, burung itu nggak punya akal pikiran, tetapi begitu pagi hari terbang ya, entah kemana terbangnya dengan arah dan tujuan yang tidak menentu, tapi sore harinya insya Allah pulang dengan posisi kenyang dan juga kembali kepada sarangnya. Itu burung, insya Allah seperti itu. Kaitannya dengan kita, sebenarnya kalau kita mau istiqomah ya, kita mau istilahnya itu pasrah diri ya, dengan kata lain tawakal, insya Allah ya. Dalam suatu hadis dikatakan, lau annakum tawakkaluna alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra tahdu himaso wataruhu bitona. Insyaallah kurang lebih artinya, seandainya engkau berserah diri sepenuhnya kepada Allah, niscaya kalian akan diberikan rezeki kepadanya ya, seperti halnya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada burung yang di pagi hari lapar dan di sore harinya kenyang ya. Kita harus tawakal ya, bahwa kita kalau sudah bertawakal insya Allah ya, Allah akan memberikan rezeki ya, bagaikan seperti rezekinya burung ya. Di pagi hari mereka lapar, setelah sore hari mereka kenyang. Begitulah ya kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah kita berdoa, berusaha dengan seoptimal mungkin ya. Jangan sampai kita hanya berharap, menghayal ya, berdoa saja tanpa ada usaha ya, tanpa ada ikhtiar. Itu hakikatnya kurang pas ya, kurang pas. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu saya mengajak ya, mari kita bersaing di dalam hidup dan kehidupan ini dengan persaingan yang baik ya, dengan persaingan yang thayyib ya, tanpa istilah itu merendahkan, tanpa menjatuhkan ya, tanpa meremehkan ya, tanpa penghinaan ya, dan tanpa istilahnya itu berselisih paham ya, terhadap lingkungan yang kita saingi. Kalaupun toh ada permasalahan tentunya kita selesaikan dengan cara bermusyawarah yang baik ya, karena hidup ini ya penuh dengan berbagai permasalahan ya, dan permasalahan itu pasti ya, akan dapat diselesaikan tentunya dengan cara yang baik ya. Cara yang baik bagaimana? Tentunya dengan jalan musyawarah. Insya Allah ya, permasalahan hidup dalam masyarakat, kalau kita mau duduk bersama ya dengan jalan bermusyawarah, insya Allah ya, segala permasalahan ya akan dapat
diatasi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa rezeki itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak mungkin rezeki kita itu akan salah alamat, tidak. Tetapi itu tadi, yang penting kita berusaha, ya, berdoa dengan istiqomah, ya, dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Semua itu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau semua itu sudah kita laksanakan dengan ikhlas, dengan sabar, dengan penuh tawakal, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita dalam mencapai kehidupan di dunia ini, suatu kebahagiaan, dan kelak di akhirat pun, ya, insya Allah juga akan didapatkan suatu kebahagiaan. Karena Allah mengatakan, tuntutlah kampung akhirat, ya, tapi jangan kau lupakan akan duniamu, ya. Ayat ini menandaskan bahwa kalau kita, ya, menuntut kampung akhirat, insya Allah dunia akan ke bawah, akan ikut, ya. Tapi kalau kita hanya untuk memikirkan tentang dunia saja, itu belum tentu, ya. Jadi walaupun bagaimana, dunia itu penting, akhirat penting, ya. Dalam doa juga, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan dari api neraka, ya. Mungkin itu sekedar apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.